Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat restorasi. Saya kembali menemui Anda di acara Bukan Baku Tende di kanal restorasi. Sahabat restorasi, kali ini saya mau bincang-bincang terkait keanggotaan Partai Nasdem. Ya, sekedar informasi bahwa kurang lebih pertengahan 2020 kemarin Partai Nasdem itu melaunching proses rekrutmen EKTA digital. Nah, saya kira karena ini bicara soal keanggotaan, menjadi anggota Partai Nasdem itu keren. Nah, saya kira karena itu saya coba mengundang Kakak Muhammad Maskur. Beliau biasa dipanggil Theo. Beliau ini adalah Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Kakak Theo, bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik Kakak Tion. Baik. Saya kira kalau Kakak Theo ini kan pasti baik-baik terus. Amin. Cuma saya mau tanya dulu ini. Nama Muhammad Maskur, panggilan Theo, itu jauh sekali. Bagaimana ceritanya? Iya, nama ini antara langit dan bumi. Itulah. Tidak ada hubungan sebab akibat antara Muhammad Maskur dengan Theo. Theo. Bagaimana ceritanya itu? Ya, ceritanya panjang, tapi singkat cerita, Theo lah yang kemudian orang-orang banyak kenal dan familiar dengan nama ini. Nama Muhammad Maskur akhirnya tenggelam dibikin si Theo ini. Itu bisa berbahaya kalau kakak menjadi caleg, orang tidak kenal Muhammad Maskur, orang lebih kenal Theo. Iya, Muhammad Maskur akhirnya publik atau warga kenalnya di hati akhirnya. Oh begitu ya, mantap begitu. Oke, saya mau langsung tanya ini soal anggota Partai Nasdem, terutama terkait EKTA itu. Sejauh ini sudah perkembangannya sejauh apa ya? Seberapa besar sudah proses rekrutmen oleh Partai Nasdem lewat EKTA itu? Ya, alhamdulillah sejak program peluncuran EKTA Partai Nasdem ini yang di launching tahun lalu, alhamdulillah progresnya sampai hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat luar biasa, Kakak Tion. Luar biasanya bagaimana? Ya, luar biasanya hari ini berdasarkan database kita yang ada di sistem EKTA, itu jumlah anggota Partai Nasdem khususnya di Sulawesi Tengah hari ini sudah mencapai angka 174.296 anggota. 174.296 anggota ini tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebaran ini berdasarkan target yang sudah didesain atau dirancang di server EKTA ini, itu menggunakan pendekatan aglomerasi. Jadi berdasarkan DPD berdasarkan kabupaten kota atau khususnya DPD di tingkatan struktur Partai Nasdem di kabupaten kota ini, itu sudah dirancang keanggotaannya sekian di masing-masing ke kabupaten kota ini. Nah, keanggotaan atau hasil rekrutmen hari ini yang sudah dicapai itu semua di atas angka 100% sesuai dengan yang ditargetkan oleh DPP melalui program EKTA. Ada yang melebihi target? Semua ya. Semua kabupaten kota kita di Sulawesi Tengah ini sudah melampaui target yang sangat luar biasa. Nah, capaian hari ini berdasarkan arahan DPP melalui Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Kakak Ahmad Ali, progres rekrutmen EKTA imunisasi ini harus selalu digenjot day to day agar supaya keanggotaan ini selalu dan setiap saat bisa berlipat ganda, Kakak Tion.
Tiada hari tanpa rekrutmen. Tidak ada hari tanpa rekrutmen, itu perintah dan arahan partai kepada semua jajaran kader Partai Nasdem di Republik Indonesia ini, khususnya kita di Sulawesi Tengah. Oke, 170 4.296 anggota. anggota, cukup besar juga ya. Bagaimana proses merekrutnya sampai bisa mencapai sebesar itu? Ya, yang pasti satu hal yang menggembirakan kita di Partai Nasdem ini, animo atau penerimaan rakyat Sulawesi Tengah khususnya terhadap partai ini sangat luar biasa dan cukup membanggakan bagi kita semua. Nah, kalau ditanya bagaimana proses sehingga capaian ini hari ini bisa dicapai sebesar itu, Ya. Ini merupakan hasil kerja yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi kepada seluruh jajaran kader Partai Nasdem ini, baik di level provinsi, kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah ini. Kader-kader Partai Nasdem di jajaran legislatif, anggota fraksi Partai Nasdem yang tersebar di provinsi, kabupaten, kota di Sulawesi Tengah ini, semua mereka mendapatkan beban dan tanggung jawab kerja untuk merekrut keanggotaan partai ini. Ditambah dengan jajaran pengurus kita di kabupaten, kota, kecamatan dan desa yang tersebar di provinsi Sulawesi Tengah, juga seluruh mereka bekerja siang dan malam bahu membahu untuk senantiasa memperbanyak dan melipat gandakan keanggotaan Partai Nasdem ini. Nah, ini kan keanggotaannya sampai ke desa-desa. Kita tahu bahwa belum semua desa itu bisa terjangkau oleh jaringan internet. Nah, bagaimana proses? Dan mungkin itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, ini yang menjadi satu tantangan bagi kita, saya kira Partai Nasdem khususnya di tengah tuntutan zaman yang menuntut perkembangan teknologi dan komunikasi yang harus bisa menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat dan teritori di Provinsi Sulawesi Tengah memang satu tantangan bagi kita. Nah, fakta hari ini masih banyak desa-desa kita yang masih blank spot atau belum semua jaringan internet bisa menjangkau ke seluruh lapisan wilayah desa yang jumlahnya 2.700 desa kurang lebih. Tapi mereka bisa terdata EKTA itu ya? Ya, saya kira soal untuk menjangkau rekrutmen melalui EKTA ini itu dilakukan oleh kader-kader atau pengurus Partai Nasdem di tingkatan kecamatan dan desa yang bertetangga dengan desa-desa yang hari ini masih blank spot misalnya. Jadi berdasarkan EKTA kita, sistem EKTA kita, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum diakses atau belum bisa diakses internet di desa-desa itu bisa dilakukan dengan metode atau pendekatan seperti itu, sehingga ketika anggota tersebut yang direkrut dan diinput dalam sistem EKTA ini itu bisa terbaca di sistem kita. Nah, sistem EKTA ini juga satu hal yang sangat membantu kita bisa melihat. Kita bisa melihat secara lebih akurat di mana sebaran keanggotaan kita dan di mana titik-titik partai ini perlu digenjot lagi konsolidasinya sehingga penyebaran kekuatan konsolidasi dan rekrutmen anggota partai ini bisa kita lihat setiap saat. Artinya bahwa sistem EKTA ini juga bisa memberikan informasi, memetakan
di daerah-daerah mana kita mesti bekerja keras untuk penguatan partai ya. Sangat membantu Gitu ya. Melalui sistem ekatianisasi ini ya, kita meyakini bahwa teknologi salah satu pilar yang hari ini sangat menunjang terhadap seluruh aktivitas kelompok manapun, tidak terkecuali partai. Nah, khususnya di Partai Nasdem, metode kerja dan desain partai ini yang sudah dirancang agar supaya partai ini menuju partai yang modern. Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan atau merancang sebuah sistem yang secara teknologi itu bisa membantu dan menunjang partai ini dalam melakukan kerja-kerja kepartaiannya, baik itu kerja politik maupun kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Bisa lebih memudahkan dalam konsolidasi. Sangat memudahkan dan sangat membantu kita hari ini dengan teknologi yang berkembang pesat hari ini. Maka siapa yang mampu mengadaptasi teknologi, maka dialah yang akan tampil sebagai pemenang di dalam setiap kompetisi pertarungan. Oke, Kakak, kalau kita lihat dari sisi komposisi umur misalnya, bisa tidak kita ketahui komposisi umur dari proses hasil rekrutmen anggota itu? Kenapa saya tanyakan ini? Ya, saya ingin tahu sebesar apa animo kaum milenial, generasi milenial ini tertarik untuk masuk menjadi anggota Partai Nasdem. Karena kan kita tahu 2024 itu generasi milenial ini itu menjadi pemilih yang cukup signifikan jumlahnya. Ya, memang jadi tantangan. Kelompok manapun terkecuali partai politik, tantangan terhadap bagaimana bisa mengkonsolidasi mesin partainya, bagaimana bisa melipat gandakan rekrutmen keanggotaan. Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah kita hari ini adalah itu. Bagaimana agar supaya kaum milenial ini bisa terekrut menjadi anggota Partai Nasdem. Di hasil rekrutmen itu, kalau kita melihat dari tren progres rekrutmen keanggotaan Partai Nasdem, ya hari ini dari 174.296 anggota tadi, itu 60% masih didominasi kelompok atau lapisan masyarakat yang tingkatan umurnya di luar dari pengelompokan kaum milenial ini. Oh begitu. Ya, jadi memang ini menjadi pekerjaan rumah kita, saya kira, yang selalu harus bisa kita maksimalkan agar supaya seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok atau lapisan warga yang tergolong kaum milenial ini bisa bisa secara penuh semangat untuk mau bergabung di Partai Nasdem. Nah, itu trik-trik bagaimana bisa nanti memperbanyak atau melipat gandakan keanggotaan Partai Nasdem untuk menjaga kaum milenial ini, itu akan kita rancang ke depannya. Sekarang ini sudah on proses. Nah, insya Allah kita berharap sebelum kontestasi pemilu 2024 nanti, partai ini dalam hal sistem rekrutmen keanggotaannya, komposisi anggota yang direkrut itu sudah bisa seimbang antara kaum milenial dan di luar kaum milenial berdasarkan lapisan umur tadi. Nah, kita berharap karena Partai Nasdem ini hari ini sangat ditunjang oleh 5 pilar partainya, Kakak Tion. Apa itu? Nah, pilar yang utama itu adalah
pengurus partai dan kader Partai Nasdem ini. Pengurus partai dan kader. Jadi hari ini kader Partai Nasdem yang ada di jajaran pengurus mulai dari tingkatan DPW, tingkatan DPD, kabupaten kota, DPC di 175 kecamatan, 176 kecamatan hari ini di Sulawesi Tengah, dan 2017 desa dan kelurahan yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah hari ini. Itu jumlah pengurus kita 22.130 pengurus dari desa sampai provinsi. Dari desa sampai provinsi. Nah, itu pilar pertama yang menjadi jangkar utama partai ini untuk bisa bekerja dengan terus-menerus, mengkonsolidasi mesin partai ini agar supaya seluruh lapisan masyarakat bisa terupdate selalu aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh seluruh jajaran. Pilar kedua apa? Nah, pilar kedua itu kalau kita melihat ada di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan ini yang dirancang atau didesain untuk mampu menciptakan setiap saat kader-kader yang tangguh, potensial, dan mampu mengadaptasi perkembangan dinamika dan situasi yang ada. Nah, pilar ketiga itu ada jajaran alay kita, anggota legislatif yang Nasdem, berapa itu jumlahnya? Yang ada di DPR RI, provinsi dan kabupaten kota itu jumlahnya 65 orang ya. Orang hari ini. Nah, pilar yang ketiga inilah yang juga sangat menentukan terhadap bagaimana rakyat menilai Partai Nasdem ini dalam bekerja mengabdikan dirinya terhadap perjuangan daerah maupun masyarakat di Sulawesi Tengah. Itu adanya di corong Partai Nasdem yang ada di DPR RI, DPR Kabupaten Kota dan provinsi. Yang keempat? Pilar keempat ini ada media. Media ini yang menjadi pilar penyangga keempat yang sampai hari ini sangat menunjang. Termasuk program ini ya? Termasuk program ini, dan alhamdulillah kita sangat bersyukur hari ini Partai Nasdem sudah meluncing program Nasdem digitalnya. Nah, salah satu upaya inilah yang kita harapkan di tengah dinamika perkembangan teknologi dan situasi yang berkembang pesat. Media adalah salah satu pilar penyangga utama terhadap Partai Nasdem dalam menggencarkan propaganda dan serangannya di di udara, bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya. Nah, pilar kelima adalah program. Program ini yang sampai hari ini, ya kalau kita tanya warga masyarakat Sulawesi Tengah khususnya, saya kira pasti rakyat akan menjawab bahwa Partai Nasdem ini dalam setiap momentum dan situasi selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu di tengah-tengah situasi ketika ada bencana alam, atau di tengah situasi ketika ada bencana non alam seperti yang sampai hari ini kita masih alami, pandemi COVID-19. Nah, 5 pilar inilah yang ketika dikonstruksi dalam sebuah bangunan pergerakan partai, ini yang menjadi jangkar utama Partai Nasdem ini, sehingga hari ini ya kita bisa lihat 2 pemilu yang diikuti oleh Partai Nasdem ini 2014 sampai pada
pemilu 2019. Alhamdulillah di pemilu 2019 partai ini tampil sebagai pemenang di Sulawesi Tengah. Keren, keren. Artinya perbincangan kita, obrolan santai kita pada hari ini cukup menarik, keren. Terima kasih Kakak Maskur alias Kakak Theo. Saya terus terang sahabat restorasi salut dengan beliau ini. Beliaulah yang menjadi kunci dari pergerakan 4 pilar. 5 pilar ya, 5 pilar. Partai Nasdem tadi. Oke, saya kira kita akhiri perbincangan kita, obrolan santai kita di Bukan Baku Tende pada hari ini. Kita jumpa lagi di acara Bukan Baku Tende berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.